cerita rakyat, legenda, mitos, bahkan mitologi yang Indonesia yang berada di sejarah Nusantara jangan pernah kalian lupakan dan jangan pernah kalian hilangkan, karena adat, budaya, bahkan semua tentang sejarah Indonesia itu berada di peradaban yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Fast Entertain di acara terbaru kami, Fast Entertain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Sanjas Vicario di acara Fast Entertain, berbagi cerita rakyat, legenda, mitos, dan mitologi yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini. Lanjut dari episode kemarin yang seperti ini episodenya. Seorang Prabu itu ingin membunuh macan tersebut, akhirnya di dalam bayangannya dia, di dalam ininya dia itu melihat, wah ini bukan macan sembarangan, atau ini bukan makhluk yang bukan sembarangan, karena makhluk ini memiliki mungkin ciri-ciri yang berbeda. Akhirnya mereka berbincang-bincang seperti itu kan. Nah, sampai situ teman-teman, sampai di mana Prabu menemukan permasalahan kenapa kenapa Cipanjalu ini airnya tersendat atau airnya terhalang oleh kedua macan yang terlilit kakinya oleh akar atau oleh salur yang berada di sekitar tersebut. Yang ada di situ ternyata itu salur-salur atau ibaratnya jeratan-jeratan dari sayur-sayuran yang bernama oyong. Kalian tahu yang namanya sayuran oyong itu seperti apa? Kalau tidak tahu mungkin seperti ini. Nah itu teman-teman, itu namanya oyong. Kalau nggak tahu oyong, saya sih nggak begitu suka ya sama oyong. Kita lanjut ceritanya. Jangan peduli masalah oyong. Seperti ini teman-teman. Jadi sewaktu terjeratnya itu, Sang Prabu melihat kedua macan ini itu bukan macan, sekali lagi, bukan macan semacam macannya, bukan maunya, bukan harimaunya, berarti harimau, ya seperti itulah. Nah lanjut, terus ketika mereka dalam batinnya berbicara, saya ini mungkin seperti itu. Akhirnya yang tadinya kedua macan atau kedua maung ini ingin dibunuh sama Prabu tersebut, akhirnya malah dibalik diselamatkan. Akhirnya si yang terjadi di kakinya itu dipapas lagi oleh mereka, seperti itu kan, mereka oleh Sang Prabu itu. Akhirnya mereka terselamatkan dan bisa bergerak dengan bebas lagi. Akhirnya kedua macan ini, Bubang Lancana ini berjanji kepada Prabu tersebut, kepada raja tersebut, kalau mereka akan melindungi orang-orang Panjalu, Panjalu berikut hewan-hewan ternaknya. Tapi mereka berdua tidak suka ketika ada orang yang minum langsung tanggap dari teko. You know teko apa? Ya teko seperti itu. Diminum tanggap langsung nggak pakai gelas, seperti itu mereka nggak suka. Yang kedua, ketika ada orang Panjalu atau ketika ada orang Panjalu yang makan sayuran oyong, ada beberapa pantangan lah, mungkin seperti itu yang masih oyong, dan mereka sangat tidak suka kepada orang yang menutup saluran air. Itu janji mereka akan menjadi makanan mereka, ibaratnya akan dihabiskan oleh mereka. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah perjanjian dan berjanji seperti itu, Sang Prabu ibaratnya memerintahkan kepada kedua macan ini, yang satu kakaknya Bubang Larang ini untuk menjadi penjaga di Keraton Sunda, dan Bubang Lencana ini menjaga di Keraton Majapahit. Tetapi mereka melanjutkan perjalanan itu ke Majapahit dan akhirnya bertemu kepada ayahnya yang sudah menjadi raja Gajah Wulung ini di Majapahit. Ibaratnya ketemu yang menghabiskan rasa rindu bertahun-tahun, melakukan perjalanan yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan, yang tadinya ingin bertemu orang tua seperti itu teman-teman, tapi di perjalanan menemui kendala-kendala dan musibah yang mereka berubah wujud menjadi macan atau maung ini. Tapi mereka juga diberi amanat oleh Prabu Ki Gerahang dan mereka memiliki sebuah bahasanya ilmu yang mereka dapat seperti itu. Akhirnya sang raja pun atau ayah mereka pun merasa sedih dan merasa menyesali tidak bisa dekat langsung kepada anaknya sewaktu masih ada di Kerajaan Sunda, Kerajaan Pajajaran gitu teman-teman. Nah, lalu akhirnya mereka berdua menepati janji dari Sang Prabu, sang kakak menjaga keraton yang berada di Pajajaran, yang sang adik menjadi penjaga di Keraton Majapahit. Nah, di sini teman-teman,
akhir ceritanya. Tetapi mereka berdua jangan sedih, mereka tidak berpisah kok. Jangan sedih, tahan air mata, ambil tisu, jangan ambil tisu. Ini nggak sedih kok, enggak. Masih ada pelajaran, masih ada selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah sebuah sejarah atau cerita legenda tentang mitos dan legenda Maung Panjalu, seperti itu teman-teman. Singkat cerita dari saya dari beberapa episode kemarin, 1, 2, 3 episode kemarin, 4 sama sekarang 4, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang 5. Oh, sekarang 5 ya? Oh, sudah jadi maaf. Mungkin sama sekarang 5. Tapi nanti ada lagi. Saya akan ceritakan tentang Bang Arang dan Bang Kencana setelah dewasanya. Penasaran? Kalian mau tahu bagaimana cerita Bang Arang dan Bang Kencana setelah mereka dewasanya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Oh iya, jangan lupa. Bagi yang belum komentar, tetap komentar. Komentar, Bang, minta cerita ini dong. Minta sejarah ini dong. Jadi boleh. Kasih saja di situ. Atau ke IG kami. Nah, IG itu sudah ada di deskripsi kok, IG kita. Bisa di situ, bisa ke Bang Yas, dan bisa ke Pas Entertain, bisa di situ. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Itu subscribe gratis kok, nggak bayar. Pokoknya loncengnya juga nyalain sekalian, jangan tanggung-tanggung. Dan satu lagi, kasih jempol kalian, jempol yang ke atas ya. Harus jempol yang ke atas. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap saksikan Pas Entertain di cerita rakyat, legenda, mitos, dan mitologi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.